萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah sedikit ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya menjadi dua dari mereka. Sebelumnya, dia datang melawan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yunshan dan sepasang tetua mistik Cloud Sector, kekuatannya telah melambung tinggi. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi cedera serius Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertempur, bukan saja dia tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengan dia. Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan menyebabkan orang ini merasa buruk bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan tepat saat pikiran ini bertahan di hati orang yang terakhir. Dia tersenyum dan berbicara samar, "Serahkan dia padaku. Anda harus pergi ke sisi Hai Bodong." Xiao Yan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang berisi sedikit senyum. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, "Guru, kamu tenang, meskipun kekuatannya telah sangat meningkat, tidak akan mudah baginya untuk membunuh saya." Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiao Yan saat dia tiba-tiba memukul telapak tangan di bahu Xiao Yan. Kekuatan lembut meletus sebelum mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Pelindung ini mengatakan bahwa tidak seorang pun dari Anda berdua akan melarikan diri hari ini. Pelindung Wu tertawa dingin saat melihat Xiao Yan yang dilindungi oleh grup Hai Bodong. Mata merah di bawah jubah hitam itu melesat ke arah wajah Yao Lao yang acuh tak acuh saat dia berbicara dengan keras, "Yao Chen, apakah menurutmu kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Saya khawatir jika Anda tidak membayar sesuatu, benar-benar tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan roh lama saya." Yao Lao menjentikkan jarinya dan sekelompok api putih lebat muncul dari telapak tangannya. Mereka segera meringkuk. Suhu panas menyebabkan ruang terasa sedikit terdistorsi. Pelindung ini telah membayar harga besar. Mata merah di bawah jubah hitam sedikit gelap saat pelindung Wu menjawab dengan suara dingin yang lebat, "Oleh karena itu, sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan jiwamu." Jantung Yao Lao tenggelam ketika dia merasakan tatapan dingin dan gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam. Itu memang seperti yang diharapkannya. Memang ada sequel yang sangat besar ketika orang ini dengan paksa menelan semangat seorang ahli seperti Yunshan. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong setelah hatinya sedikit tenggelam. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Meskipun sangat sulit untuk menyaksikannya dengan mata telanjangnya, dia mampu dengan jelas merasakan tekanan menakutkan yang telah menyebar ke langit. "Apakah kamu berencana untuk keluarkan semua kekuatan?" Namun, sekarang sudah terlambat. Pelindung Wu hanya tertawa aneh ketika melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Bahkan sinar matahari dari langit susah untuk menembusnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas Mystic Cloud Sect menjadi gelap. Pelindung Wu telah menghapus matahari saat dia menyerang.
Ini menyebabkan sejumlah ahli sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Awan hitam itu bertahan. Pelindung Wu tampak tidak terlihat karena jejaknya yang aneh dan menghilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat tenang. Lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Du Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang melayang melewati Yao Lao, yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh nyala putih yang pekat, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melemparkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika kepalan tangan bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga bergerak. Kepalanya yang keriput tampaknya membawa fluktuasi ruang ini karena berisi angin yang sangat kuat dan menghantam keras. Sosok hitam aneh muncul di mana kepalan tangannya diluncurkan. Kedua tinju bertabrakan dan kekuatan riak seperti zat menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu membawa raungan seperti guntur. Kedua tinju saling menyilang dan dua sosok manusia sekali lagi menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka berikutnya muncul beberapa saat kemudian, mereka lebih dari 100 meter. Pada saat itu, guntur berguling-guling di langit saat sosok manusia melintas. Setiap kali sosok manusia muncul, hati orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat meletus. Awan hitam berguling di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang menyebabkan mereka beriak. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan benang sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa bahwa tidak ada panas pada saat ini. Dari puncak pohon, Xiaoyan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun ia berada dalam kondisi spiritual, ia masih bisa meminjam kekuatan api dingin tulang untuk bertarung dengan pelindung Wu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasia. Namun, dia jelas jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan selama serangan. Terlihat dari situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiaoyan tidak jelas tentang kekuatan pertempuran yang sebenarnya dari seorang elit Douzong. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Douzong yang dicapai Wu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, menurut perkiraannya, sepertinya pelindung Wu berada di atas 6 bintang. Setelah semua, Yunshan saat ini sudah menjadi bintang 2-3 Douzong elit. Kekuatan Yao Lao jelas sedikit lebih besar. Namun, pelindung Wu saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Itu tidak dianggap mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan, apa yang kita lakukan? Hai Bodong merajut alisnya dan menatap langit. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa situasi Yao Lao sedikit buruk tetapi dia tidak memiliki cara yang pasti untuk memahami situasinya. Meskipun kekuatannya saat ini dekat dengan puncak kelas Do Huang, dia masih tidak memiliki banyak kemampuan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kelas Douzong. Wajah Xiaoyan suram, tapi dia tidak bisa menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika dia saat ini tidak terluka parah. Dengan menggunakan api teratai Buddha marah yang digabung dari 3 api surgawi lagi, dia setidaknya akan mampu menyakiti pelindung Wu sedikit bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Pada saat itu, akan memberikan bantuan kepada Yao Lao. Namun, dengan tubuh yang terluka parah, dia bisa melupakan menggunakan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 3 api surgawi. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tunggu dan lihat dulu.
Suara Xiao Yan gelap dan serius ketika dia berbicara. Setelah itu, dia berhenti bicara. Tatapannya menatap ke langit saat hatinya menjadi kejam. Jika benar-benar sampai pada titik itu, dia akan campur tangan bahkan jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya. Hai Bodong hanya bisa menghela nafas pelan ketika melihat Xiao Yan bertindak dengan cara ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya dikepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiao Yan, itu sangat sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, ketika benar-benar sampai saat itu, dia hanya bisa mempertaruhkan rangkaian tulang tua ini dan mencobanya. Kilat melintas di langit. Garis retak lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Sekumpulan sinar matahari menyebar ke bawah. Dua sosok kebetulan secara tiba-tiba disela di bawah pilar cahaya. Teriakan rendah, dalam, dan keras terdengar dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum dengan keras menabrak di bawah pilar. Sebuah petir keras bergema di atas langit. Telinga orang yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai mereka merasakan sakit yang menusuk. Beberapa darah segar benar-benar merembes keluar dari telinga beberapa orang yang lebih lemah dalam kekuatan. Kekuatan sonik yang membuat persimpangan menakutkan dari dua orang ini tidak kalah dengan kerusakan yang diciptakan oleh Xiao Yan, yaitu jurus raungan penghancuran emas harimau singa pada kekuatan maksimumnya. Suara keras itu berdering dan kedua sosok manusia tiba-tiba terbang kembali. Sebuah erangan lembut, rendah, teredam sedikit dipancarkan dan secara akurat jatuh ke telinga Xiao Yan. Jantung yang terakhir segera tenggelam. Yao Lao terluka. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi lebih tipis. Sinar matahari merembes menembus awan hitam tipis dan tersebar, mengusir sebagian kegelapan di tanah terbuka. Anda memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Anda masih seperti kacang keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertempuran seperti ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, pelindung Wu melihat Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Saya yang lama juga tidak percaya bahwa Anda dapat melanjutkan kondisi Anda ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat mengerikan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda. Kilau merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindung Wu tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan padat. Saya juga cukup bodoh. Daripada menangkap lembut yang dapat dengan mudah saya tangkap, saya datang untuk mencari Anda, seseorang dengan duri. Karena Anda memperlakukan bocah itu dengan sangat baik, apakah Anda tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa pelindung sinis, tawa baru saja terdengar ketika tubuhnya melintas tanpa menunggu jawaban Yao Lao. Dia menarik udara dan bergegas menuju tempat di mana Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah ketika dia melihat tindakan pelindung Wu. Dia menjerit marah dan tidak peduli dengan kekuatan roh yang bergetar dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan ketika suaranya baru saja terdengar sebelumnya. Dalam 2 napas, dia sudah dekat. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas mendekat. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Mu Zhen, dan ahli lainnya Do Wang semua mundur dalam ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya merasa sedikit lebih baik. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan mendadak target menyerang pelindung Wu. Namun, Hai Bodong bereaksi sesaat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya, muncul di depan Xiao Yan. Di belakangnya,
Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu sejenak sebelum beberapa orang lain kecuali Yinggu Tua dan 2 ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semua mengepalkan gigi mereka dan menyerang ke depan. Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda. Enyah! Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindung Wu menjerit gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi di depannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera bergegas keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghempas ke arah Hai Bodong dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang dengan cepat bergandengan tangan untuk menerima musuh, mereka dikirim terbang hanya dengan pertukaran di hadapan celah yang sangat besar. Pelindung Wu mengeluarkan senyuman yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan para ahli lainnya terbang dengan pukulan. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dengan patuh memanggil hal-hal itu dari klan Xiao Anda. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah seperti tulang yang keriput terungkap di bawah jubah hitam. Sekilas, itu agak menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba memanjang saat suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih Xiao Yan yang tidak dapat menahan diri. Hantu cakar itu dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya dengan saksama dan sedikit sisa douqi di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir. Manuver api inti terasa kaca dalam upaya putus asa untuk melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, semua orang jelas mengerti apa hasil akhir ketika dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiao Yan jatuh ke tangan pelindung Wu. Hantu cakar bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiao Yan. Namun, persis ketika itu akan berkontraksi, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Tangan panjang seperti giok putih dengan cepat memancar keluar. Jari-jari giok meringkuk dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jari, angin yang menakutkan menerpa dan dengan kasar menyerang cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu sampai tubuhnya sedikit gemetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan langsung meraih jubah Xiao Yan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Anda benar-benar berani campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami? Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang indah dan mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata itu yang perlahan meninggalkan mulutnya sama seperti dulu. Nyawanya milikku. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.